Halo semuanya, kembali lagi sama aku Revi dan kita akan masuk sesi kita yang selanjutnya tentang the art of preparation atau seni di dalam melakukan persiapan. Karena sekali lagi, yang namanya persiapan di dalam public speaking itu sangat amat penting. Kalau misalnya orang mau perang aja, biasa kan persiapannya harus matang ya, baru bisa menang peperangannya. Nah, sama dengan public speaking. Kalau kita mau lebih sukses dalam public speaking, kita harus melakukan persiapan dengan maksimal juga. Makanya ada sebuah quotes yang aku suka banget dari Benjamin Franklin, di mana beliau mengatakan, by failing to prepare, you prepare to fail. Jika Anda gagal di dalam bersiap-siap, maka bersiap-siaplah untuk gagal. Dalam kata lain, persiapan sekali lagi sangat perlu buat kita perhatikan. Nah teman-teman, jadi di dalam public speaking itu setidaknya ada 3 persiapan yang perlu kita lakukan. Persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan materi. Kita mulai dari persiapan mental dulu. Nah, aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang suka merasa grogi ketika melakukan public speaking? Mungkin takut sekali, khawatir sekali. Ya, mungkin banyak di antara kita yang hari ini masih grogi banget ketika mau melakukan public speaking. Nah, maka itu kita perlu melakukan persiapan mental supaya kita bisa lebih maksimal ketika public speaking. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa relax. Coba semua katakan relax. Nah, jadi kalau misalnya sebelum naik ke atas panggung aja kita udah nggak relax, gimana kita bisa maksimal ketika ada di atas panggung? Maka kita harus bisa relax terlebih dahulu, relaksasi. Nah, gimana caranya? Setiap orang beda-beda. Contohnya seperti aku, kalau aku itu sukanya emut permen mint. Itu yang suka aku biasain. Jadi misalnya aku ada isi nih satu hari 5 sesi acara. Oh, setiap sesi mungkin 10 menit sebelum aku berbicara, aku emut permen mint dulu. Sehingga rasanya mulut aku lebih fresh, lebih segar, lebih dingin, aku merasa lebih siap. Nah, itu yang aku lakukan. Nah, tapi cara rileks setiap orang beda-beda. Kamu bisa berusaha untuk menemukan cara rileks kamu sendiri. Mungkin ada yang cara rileksnya adalah dengan melakukan stretching. Kiri, kanan, dia stretching, dia merasa lebih siap. Ada juga yang berdoa dulu. Ketika dia berdoa, dia merasa ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, dia merasa jadi lebih siap. Ada juga yang mungkin nonton video lucu, atau mungkin dengerin lagu. Lagu juga macam-macam kan? Dan yang sukanya mungkin lagu Korea, lagu anime, lagu pop, lagu yang galau-galau. Setiap orang beda-beda. Nah, coba dengerin lagu yang kamu suka dan bikin kamu relax. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kalian coba. Dan kalau misalnya kamu menemukan apa yang bikin kamu relax, coba terapkan sebelum kamu tampil public speaking. Oke? Yang kedua adalah perkatakan hal baik. Yang kedua adalah perkatakan hal baik. You are what you say. Permasalahan banyak orang, mereka grogi karena ketika mereka deg-degan, mereka mengucapkan hal-hal yang negatif kepada diri mereka sendiri. Contohnya mereka mengatakan, aku nggak bisa. Wah, ini bakal parah banget. Mateng mampus, bentar lagi giliran gua. Nah, kalau kita ngomongnya kayak gitu, kita dari down bakal jadi semakin down. Makanya jangan gunakan perkataan kita untuk hal-hal negatif. Lebih baik biasain gunakan perkataan untuk hal-hal positif. Contoh, kita bisa mengatakan, aku pasti bisa. Semua pasti bakal lancar. Aku gak sabar, udah semangat buat tampil dan memberikan yang terbaik. Contohnya gitu. Jadi perkatakan hal positif. Makanya kan ada quotes yang mengatakan bahwa perkataanmu adalah doamu. Makanya coba deh biasain jangan sampai keluar perkataan negatif, tapi biarlah semua yang keluar adalah perkataan yang positif dan dapat membangun. Oke? Yang berikutnya adalah kita juga bisa melakukan yang namanya visualisasikan keberhasilan. Walt Disney pernah mengatakan, if you can dream it, then you can do it. Kalau kamu bisa mengimajinasikannya, memfantasikannya, memimpikannya, maka kamu akan bisa melakukannya juga. Ya, mulai dengan cara visualisasiin keberhasilan kamu. Ini adalah sesuatu yang biasa aku lakukan. Ketika aku datang ke sebuah acara, aku lihat panggungnya dan aku coba bayangin bagaimana aku berdiri di atasnya. Aku pegang mikrofon dan aku berbicara dengan asik, seru, semangat, lancar. Dan aku bayangin bagaimana audiens semuanya duduk. Mereka mendengarkan, mereka mencatat, mereka memperhatikan, mereka responsif, lalu mereka memberikan tepuk tangan. Aku bayangkan itu semua. Dan itu bikin aku secara mental jadi lebih kuat. Karena aku udah bayangin keberhasilan aku.
Nah, kesalahan banyak orang, mereka jadi semakin grogi dalam public speaking karena mereka memfantasikannya hal-hal yang tidak baik. Mereka ngomongnya belibet, mereka gagal, mereka diketawain, mereka suka bayanginnya kayak gitu. Makanya mentalnya nggak kuat. Coba deh mulai biasain visualisasikan keberhasilan di dalam public speaking. Oke? Nah, yang keempat, ini menurut aku salah satu yang terpenting adalah berlatih. Latihan, latihan, latihan. Ini kuncinya. Semua pembicara baik dimulai dari seorang pembicara buruk. Teman-teman, ketahuilah bahwa semua pembicara itu pasti penampilan pertamanya nggak terlalu bagus. Tapi karena mereka latihan, lama-lama dari kurang bagus jadi semakin bagus. Kalau nggak percaya, kita bisa ngelihat contoh seperti Mahatma Gandhi. Mungkin banyak yang tahu. Mahatma Gandhi ini adalah pengajar yang quotes-nya terkenal. Kalau kita buka internet, banyak banget quotes-quotes yang bijak dari beliau. Seorang guru yang hebat. Tapi ternyata Mahatma Gandhi cerita dulu itu dia sangat gak jago yang namanya public speaking. Pernah dia diminta isi acara buat sebuah acara vegetarian. Ketika dia lagi mau mengisi acara, dia udah siapin skrip, dia baru satu kalimat, dia kena panic attack, gak bisa ngomong sama sekali. Endingnya minta orang lain buat gantiin dia on the spot. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman kegagalan dari Mahatma Gandhi. Tapi untungnya dia gak menyerah, melainkan dia berlatih, dia belajar. Akhirnya dia berhasil menjadi guru yang hebat di dalam mengajar. Nah, itu kisah Mahatma Gandhi. Kita bisa lihat kisah orang lain seperti Abraham Lincoln. Beliau juga orang yang terkenal sekali. Kalau kita ke Amerika, di Washington ada patung beliau duduk besar sekali. Nah, Abraham Lincoln ini ternyata dulu juga nggak jago public speaking. Beliau dulu pernah cerita diundang untuk acara besar di New Jersey, tapi dia tolak undangan tersebut. Bukan karena dia nggak bisa hadir, melainkan karena dia takut berbicara. Takut public speaking. Tapi untungnya setelah itu dia mau berlatih hingga akhirnya dia pandai berbicara, menjadi salah satu presiden yang ada di sejarah Amerika yang paling dikenal dan disukai. Kenapa? Karena bukan hanya keputusannya yang bagus, melainkan juga ketika dia berbicara, dia bisa menggerakkan orang. Wow, powerful. Kalau masih nggak percaya, bisa lihat kehidupanku, Revi Halim. Teman-teman bisa tanya teman-teman sekolahku, aku adalah anak yang pendiam sekali. Dulu kalau misalnya diminta guru untuk public speaking, pantun, puisi, drama, presentasi, keringet dingin Bapak Ibu teman-teman semuanya. Takut sekali aku sama yang namanya public speaking. Tapi untungnya waktu aku kuliah, aku sadar public speaking ini penting sekali untuk setiap pekerjaan. Makanya aku mulai belajar, aku mulai latihan, mulai coba tampil. Lama-lama makin bagus. Hari ini bisa jadi coach public speaking. Bahkan isi acara public speaking bisa sekitar 300 acara di dalam 1 tahun. Nah, aku percaya itu karena anugerah Tuhan. Tapi juga aku lakukan bagianku, yaitu aku berlatih. Jadi sama dalam kehidupan teman-teman. Jangan lupa kita harus banyak latihan kalau mau jago public speaking. Alright? Jangan lupa. Nah, jangan lupa juga ada yang namanya jam terbang loh. Jam terbang ini berbicara soal seberapa sering kita tampil. Kalau misalnya kita baru tampilnya pertama kali, kita grogi, ya itu normal. Semua orang juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah 10 kali, 20 kali, 50 kali, tentu groginya akan berkurang. Setuju? Contoh. Misalnya kayak mengendarai motor atau mobil. Siapa di sini yang pertama kali mengendarai motor atau mobil langsung, misalnya 100 km per jam? Ada? Saya berani jamin nggak mungkin ada. Pasti pelan-pelan dulu. Mungkin 20 km per jam. Ketika tikungan sama kura-kura, lebih cepat kura-kura. Bener nggak teman-teman? Kenapa? Karena kita takut, grogi sekali kan? Karena baru pertama kali. Tapi karena kita sudah sering melakukannya, lama-kelamaan kita jadi lebih pede. Jadi lama-lama nyetir mobilnya bukan cuma di dalam kompleks, tapi bisa di jalan raya. Bukan cuma jalan raya, bahkan jalan tol berani. Keluar kota, keluar negeri pun berani juga teman-teman. Bahkan ada yang nyetirnya satu tangan sambil nyetir, satu lagi sambil main handphone. Percaya dirinya sampai totok banget gitu ya. Nah itu gara-gara apa? Karena sudah sering. Jadinya terbiasa, lebih percaya diri. Nah sama dengan public speaking. Saya juga pertama kali tampil, pasti kan grogi. It's normal. Tapi karena sudah sering, lama-lama rasa groginya berkurang. Jadi itu adalah hal yang teman-teman bisa biasakan. Kalau ada kesempatan, jangan dibuang kesempatannya. Udah, just do it. Coba aja. Jangan berpikir aku harus jago dulu baru tampil. No, kamu tampil dulu. Baru lama-lama semakin jago. Oke? Nah teman-teman ingat, the more you practice, the better you get. Ini quotes yang harus kita pegang dalam hidup kita. Nah yang berikutnya adalah persiapan fisik. Jadi kita juga perlu mempersiapkan fisik kita.
Karena fisik kita juga akan menentukan penampilan dari public speaking kita. Makanya yang namanya makanan minuman perlu kita perhatikan apa yang kita konsumsi. Contoh, kalau misalnya mau public speaking, biasanya aku bakal menghindari yang namanya gorengan-gorengan. Kenapa? Karena itu bikin tenggorokanku gatel. Atau mungkin kamu tahu makanan atau minuman lain yang bikin gatel, mungkin jeruk seperti itu ya, kamu hindari dulu juga. Coba minumnya atau makannya itu yang lebih sop-sop, steam, nah itu kan lebih aman buat tenggorokan. Nah, jadi kalau tenggorokan kamu dalam keadaan yang lebih baik, tentu public speaking kamu akan lebih maksimal. Makanya coba deh, makanan yang bikin gatel dihindari dulu. Dan juga susu. Banyak orang yang nggak tahu, tapi kalau kita minum susu, itu akan membuat seperti di belakang sini itu ya, seperti kayak ada lendirnya yang membuat suara kita jadi nggak maksimal. Makanya meskipun aku suka susu, biasanya kalau aku mau isi acara, aku nggak akan minum susu dulu, tunggu acaranya selesai. Apalagi, teman-teman juga hindari yang namanya minuman keras, beralkohol. Karena itu akan membuat kita kan anggapannya jadi, mungkin kesadarannya nggak total 100%. Nanti bisa-bisa kita mengatakan hal yang enggak, kita nggak pernah tahu kan. Dan juga minuman bersoda, itu kan bisa bikin seperti ada udara ya, nanti jadi bertakwar. Itu kan kurang bagus juga ya. Jadi kita perlu perhatikan nih, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ketika mau public speaking, itu juga bisa menentukan. Oke? Dan juga jangan lupa, kalau misalnya minum, tentu kita butuh minum ya. Supaya kan leher kita nih, kerongkongan kita kan supaya nggak kering. Tapi jangan sampai kebanyakan. Kalau minum kebanyakan pas mau public speaking, apa yang terjadi? Kita bakal bisa-bisa kebelet. Pas nggak kebelet aja udah grogi. Apalagi kebelet makin grogi. Makanya saran aku kalau mau public speaking, minumnya jangan gluk 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 gluk, jangan. Tapi satu teguk kayak gluk gitu. Untuk membasahi kerongkongan aja. Ketika rasanya haus lagi, minum aja satu teguk gluk gitu. Udah cukup. Jadi jangan sampai gluk 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 gluk, jangan sampai. Ya, jadi kita harus kendalikan juga. Dan jangan lupa jam tidur juga penting. Karena ada orang-orang yang mungkin udah mau tampil public speaking di pagi hari, tapi tidurnya kurang. Tidurnya cuma 3 jam. Gara-gara begadang nonton drama Korea atau main Mobile Legends. Jangan sampai seperti itu. Ingat kalau mau tampil, maka tidur juga harus cukup. 7-8 jam yang disarankan dokter supaya kita lebih fresh. Karena kalau tidur kita kurang, kita akan lebih mengantuk dan juga lebih mudah ngeblank ketika public speaking. Jadi nggak maksimal. Oke? Jadi kita bisa perhatikan fisik kita jaga sebaik mungkin. Dan juga ketika kita mau persiapan materi, jangan lupa juga know your audience. Kenali audiensmu. If you know who you are dealing with, then you'll know what to do. Aku kasih sedikit cerita dulu. Jadi dulu pertama kali aku jadi pembicara, aku tuh naif sekali. Aku pikir bahwa semua orang yang bakal dengerin aku adalah orang-orang yang seumuran aku. Jadi aku nggak nanya sama sekali kepada panitianya. Waktu itu aku diundang, aku langsung datang aja. Dan aku kaget banget. Karena ternyata audiensnya adalah anak-anak kecil yang masih main petak umpet, sembunyi di bawah kolong kursi dan lain-lain. Dan di situ aku keringat dingin karena aku sadar materiku nggak cocok buat anak-anak kecil ini. Di situ aku belajar setiap kali diundang, aku bakal tanya dulu nih, audiensnya seperti apa. Aku kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Karena itu bakal menentukan contoh umurnya. Ya, apakah ini anak-anak SD, apakah SMA, apakah sudah bekerja, apakah senior. Aku cari tahu. Gendernya apakah semua laki-laki atau semua wanita atau campur-campur. Mayoritas jenis kelaminnya apa, laki-laki atau wanita. Pekerjaannya apa, apakah ini pembisnis semua, apakah ini dokter semua, apakah campur tapi mayoritas arsitek. Aku cari tahu. Ketika aku tahu audiensku seperti apa, aku semakin tahu materi yang harus aku persiapkan juga seperti apa. So, know your audience. Itu akan menolong kamu supaya kamu bisa menyampaikan materi yang jauh lebih maksimal, teman-teman. Karena bakal beda. Contoh ya, misalnya audiens kamu kalau misalnya isinya adalah para pengusaha, teman-teman. Dan kamu membahas investasi. Kamu nggak mungkin bahas cuman arti atau kepentingan menabung. Enggak. Kamu harus bahas sesuatu yang lebih dalam yang mungkin para pengusaha ini belum tahu. Tapi beda kalau kamu bahas investasi kepada mungkin anak SMA. Ya mungkin kamu lebih tekeninnya ke pentingnya menabung. Bukan anggapannya investasi yang dalam-dalam ya. Karena mungkin mereka belum ngerti. Mereka yang dibutuhkan adalah dorongan untuk menabung terlebih dahulu. Nah ini contoh aja. Jadi ketika kita tahu audiensnya seperti apa, kita tahu nih materi yang kita bisa sampaikan itu seperti apa juga. Ya jadi jangan lupa untuk diperhatikan. Yang selanjutnya, kita juga belajar tentang mengembangkan topik. Karena kadang-kadang ya kan kita bingung juga ya.
Aku udah dikasih topik, tapi gimana cara ngembanginnya? Nah, kita bisa lihat yang namanya 5W 1H. What, why, who, where, when, dan juga how. Jadi ketika kita melihat ke 6 sisi atau segi ini, kita bisa menyiapkan materi yang lebih baik. Ya, ini bisa membantu kita buat brainstorming dengan cepat. Contoh, misalnya, what-nya itu adalah membahas tempat liburan favorit. Ya, jadi what-nya adalah tempat liburan favoritku adalah ke Jepang. Habis itu why, kenapa aku suka Jepang? Karena aku suka nonton anime. Makanya aku pengen ke negara Jepang dan suka negara Jepang. When, kapan terakhir aku ke Jepang? Yaitu tahun 2017. Dan tahun 2024 aku mau ke Jepang lagi. Dengan siapa? Who? Oh, aku ke Jepangnya bersama dengan orang tua dan juga sama kakek dan juga nenek aku. Habis itu, where? Kemana aja aku di Jepang? Aku ke Tokyo, Osaka, dan juga Hokkaido. How? Bagaimana Jepang? Overall bagus banget Jepang. Orang-orangnya ramah, baik, makanan enak, alamnya bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika aku gabung ini semua menjadi satu jalan, kurang lebih bakal seperti ini. Halo semuanya, perkenalkan namaku adalah Revi dan hari ini aku mau menceritakan tentang tempat liburan favoritku yaitu ke negara Jepang. Aku suka Jepang karena aku suka nontonin film anime seperti Naruto, One Piece, dan Dragon Ball. Makanya aku tertarik sekali dan suka sekali. Waktu itu aku ke Jepang tahun 2017 dan rencana tahun 2024 nanti mau pergi lagi. Tapi kalau tahun 2017 aku perginya waktu itu bersama dengan opa, oma, dan juga dengan papa mamaku. Kami mengunjungi Tokyo, Osaka, dan juga Hokkaido. Overall, kami suka sekali Jepang karena makanannya enak sekali, sushinya, sashiminya fresh sekali, dan juga Jepang ini orang-orang yang ramah dan alamnya sangat amat cantik. Gak sabar buat pergi ke Jepang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mau kasih contoh lagi, aku kasih contoh satu kali lagi ya, teman-teman. Misal, aku membahas tentang pekerjaanku. Oke, what-nya misalnya, aku punya perusahaan ngajar public speaking, namanya Brave Speakers. Itu what-nya. Why? Kenapa aku bangun Brave Speakers? Karena aku merasa skill public speaking sudah mengubah hidupku. Makanya aku pengen berbagi kepada orang lain supaya hidup mereka juga berubah. Yang ketiga misalnya adalah who. Oke, aku bangun Brave Speakers bersama dengan rekanku namanya Coach Willy. When? Kapan dimulainya? Tahun 2020 kita bangun perusahaan ini. Where? Di mana? Yaitu di Taman Palem, kantor kita. How? Bagaimana setelah mengajar public speaking? Overall saya senang sekali karena saya melihat banyak orang yang hidupnya berubah karena belajar skill public speaking dari saya. Kurang lebih seperti itu. Ketika saya gabungin jadi sekali jalan, kurang lebih seperti ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Revi dan aku adalah founder dari Brave Speakers, di mana kami melatih orang-orang di dalam bidang skill public speaking. Aku dan Coach Willy, ya kami bekerja sama membangun perusahaan ini dimulai dari tahun 2020. Dan kantor kami ada di Taman Palem. Kami membangun perusahaan ini karena kami merasa bagaimana skill public speaking sudah mengubah hidup kami. Dan saya percaya jika orang lain mau mempelajarinya juga, hidup mereka, karir mereka, usaha mereka akan mengalami yang namanya peningkatan. Dan overall, saya senang sekali bisa mengajar public speaking karena saya beneran melihat banyak orang yang skill public speaking semakin maju sehingga hari ini karir mereka dan bahkan penghasilan mereka mengalami peningkatan yang sangat amat signifikan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara kita brainstorming 5W1H. Itu bisa membantu kamu. Tinggal dibiasain teman-teman. Oke? Nah selanjutnya kita membahas tentang working notes and speaking notes. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa membuat working notes dan speaking notes. Ini juga penting sekali karena yang namanya public speaking kan anggapnya biasa ada yang namanya catatan ya. Dan orang-orang tuh suka bertanya-tanya. Nah, catatannya itu seperti apa sih yang baik di dalam public speaking? Nah, jadi ada dua jenis nih, tapi banyak orang nggak tahu teman-teman. Oke, yang pertama adalah working notes. Working notes ini tuh tujuannya untuk membantu kita membuat materi. Ya, membuat materi yang anggapannya nggak penuh pengulangan. Melainkan materinya ini isinya itu lebih daging, lebih berisi. Caranya gimana? Ketika kita bikin materinya ya kita tulis kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, kita tulis secara total lengkap. Oke, itu working notes. Dan ini tujuannya bukan buat kita bawa ke stage, melainkan cuma untuk menolong kita supaya materi kita bisa lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada yang kurang bagus kita bisa ilangin, kalau ada yang mau ditambahin bisa ditambahin, supaya skrip kita jadi lebih maksimal materinya.
Oke, itu working notes. Kalau speaking notes itu bentuknya itu cuman poin-poin kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan aja. Jadi kalau misalnya kita public speaking kita lupa, kita bisa lihat speaking notes. Kita lihat satu kata itu, kita udah tahu, oke, maksudnya adalah aku membahas ini. Gitu. Jadi tujuannya cuma untuk mengingatkan. Nah, kenapa sih ketika public speaking jangan bawa working notes, melainkan bawanya speaking notes? Karena gini, kalau misalnya kita bawanya malah working notes, kemungkinan besar kita bakal terdorong untuk membaca, teman-teman. Ya, nanti lama-lama bukan public speaking, melainkan public reading. Jadi kurang bagus, teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa ketika kita public speaking lebih baik bawanya speaking notes saja. Supaya ketika kita ngeblank, lupa, kita mau ngeliat, kita lupanya di bagian mana, akan jauh lebih mudah untuk kita menemukannya. Karena isinya kan anggapnya teks-teks kecil doang, jadi gampang dicarinya, gampang untuk mengingatkan diri kita kembali. Ya, jadi teman-teman mulai nangkep ya, ada perbedaan yang namanya speaking notes dengan working notes. Working notes untuk membantu kita membuat materi yang lebih daging, sedangkan speaking notes tujuannya adalah untuk menolong kita supaya kita ada cadangan, ada backup ketika kita lupa di tengah-tengah penyampaian materi kita. Contohnya seperti saya itu kalau misalnya berbicara biasanya sih udah hafal materinya, nggak perlu note sama sekali. Tapi saya tetap sediain speaking notes. Kenapa? Karena kan saya manusia biasa, nggak pernah tahu. Kadang-kadang bisa aja tiba-tiba ngeblank, I don't know. Ya makanya lebih baik ya aku siapin aja, ya supaya ada cadangan. Jadi jangan pernah terlalu sombong di mana teman-teman nggak pakai speaking notes ya. Siapin aja, itu bisa ngebantu kamu. Oke? Nah, ini adalah pesan yang penting sekali. Kita membahas tentang cara menyusun isi materi dengan mudah. Ya, jadi gimana caranya supaya materi kita ini bisa bagus, teman-teman? Nah, saran aku, teman-teman bisa pakai poin-poin. Jadi poin 1, poin 2, poin 3. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai pembicara mudah menghafalnya. Dan juga audiens yang dengar juga bisa lebih mengingatnya. Ya, jadi pakai poin 1, 2, 3. Nah, masing-masing poin ada dua unsur yang penting untuk kita masukkan, yaitu logos dan juga pathos. Oke? Logos dan pathos. Logos itu apa? Logos ini itu sesuatu yang menyentuh logika dari audiens. Contoh, hasil penelitian, survei, perkataan orang terkenal. Kalau misalnya kekristenan mungkin ayat Alkitab. Kalau misalnya Muslim mungkin Al-Quran. Itu kan yang dianggap sebagai kebenaran ya teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang ketika kita sampaikan, audiens kita bisa terima sebagai fakta atau kebenaran. Menyentuh otak mereka. Itu logos. Kalau pathos ini berbicara soal yang namanya cerita. Cerita yang bertujuan untuk membuat audiens lebih merasa relate, menyentuh hati. Ya, jadi logos sentuh otak, pathos nyentuh hati. Logos lewat fakta-fakta penelitian, perkataan orang terkenal, ya dari kitab suci. Kalau pathos itu dari cerita pribadi, cerita anggota keluarga, cerita teman yang bisa mendukung poin yang mau kita sampaikan. Ketika otak dan juga hatinya kena, nah di situ orang yang mendengarkan pasti bisa lebih percaya dan juga lebih tergerak. Aku kasih sedikit contoh. Misal ya, aku membawakan sebuah presentasi kunci keberhasilan. Dan salah satu poin yang aku mau sampaikan adalah poin tentang jangan khawatir di dalam hidup. Nah, aku bisa sampaikan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini poin pertama kunci supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil adalah jangan khawatir. Coba semua katakan sama-sama dan aku, jangan khawatir. Nah teman-teman, menurut Prof. Don Joseph Gui, beliau menulis buku yang berjudul The End of Stress. Beliau itu pernah melakukan sebuah penelitian dan menemukan ternyata 85% dari apa yang manusia khawatirkan itu nggak pernah kejadian loh. Jadi yang kejadian cuma 15%. Dan dari 15% yang beneran kejadian ternyata 79%-nya dapat diselesaikan dengan jauh lebih baik dari yang pernah dibayangkan. Dalam kata lain, ternyata nggak ada gunanya loh kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan ternyata pada akhirnya semuanya dapat terselesaikan dengan baik-baik saja mayoritas. Ya, contohnya teman-teman semuanya masih hidup sampai hari ini, artinya semua masalah yang pernah kamu khawatirkan di masa lalu, semuanya kan juga berhasil kamu lewati ya, sehingga kamu bisa bertahan sampai hari ini. Dan itu juga yang aku pernah rasakan, teman-teman. Dulu aku pernah khawatir sekali karena mamahku waktu itu masuk rumah sakit.
Berkali-kali, sampai 7 kali, bolak-balik terus gara-gara elektrolitnya drop. Jadi waktu itu masuk rumah sakit, dokter kasih obat, infus segala macam. Keadaannya udah membaik. Kata dokter boleh pulang. Tapi ternyata setelah pulang, mama aku langsung drop lagi. Dibawa lagi lah, dirawat di rumah sakit lagi. Singkat cerita, setelah seminggu 2 minggu, dokter menyatakan udah sembuh lagi. Pulang ke rumah, drop lagi. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit, terus menerus bolak-balik sampai sekitar 7 kali. Dan di tengah itu semua, aku jadi khawatir banget. Aku pikir, apakah benar mamaku bakal sembuh ya? Di situ aku stres banget, teman-teman. Aku takut mamaku kenapa-napa. Aku takut mamaku nggak selamat. Aku takut seumur hidup aku dan keluargaku jadi harus di rumah sakit terus. Khawatir banget, ekstrim khawatirnya. Tapi singkat cerita, untungnya ada support dari teman-teman yang baik. Ada rumah ibadah juga yang pesan-pesannya motivasi. Ya, aku juga ingetin diriku kembali, teman-teman. Singkat cerita, akhirnya aku memutuskan, udahlah aku nggak usah khawatir. Aku percaya aja semua bakal baik-baik aja. Ternyata endingnya mamaku sembuh kok. Sampai hari ini mamaku sehat, teman-teman. Nah, ini sedikit contoh aja bagaimana ternyata apa yang kita khawatirkan, ternyata semuanya pada akhirnya itu bisa baik-baik aja loh. Memang masalah bisa ada, tapi jangan sampai masalah itu bikin kita hidupnya dikuasai kekhawatiran. Nanti kita lumpuh. Lebih baik kita tetap berpikir positif, sehingga kita bisa melakukan tetap hal-hal yang maksimal dan produktif di tengah masalah yang kita hadapi. Maka ingat, kunci keberhasilan yang pertama adalah jangan khawatir. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Mulai nangkep ya. Aku mulai dengan poin. Aku kasih logosnya tadi ya. Kan Don Joseph Gui, buku The End of Stress ya, ada datanya. Terus aku kasih cerita. Nah, teman-teman pas dengar, teman-teman otaknya, hatinya akan lebih kena. Dan teman-teman akan lebih merasa, iya ya, benar juga ya. Ternyata benar, kekhawatiran tidak ada gunanya. Teman-teman bisa lebih menangkapnya. Karena aku membawakannya dengan cara poin, logos, pathos. Jadi ini sesuatu yang teman-teman bisa biasakan. Apapun temanya, coba deh biasain seperti ini. Ketika kita menggunakan ini, kita akan lebih mudah untuk mengingat materi kita. Dan juga audiens kita akan lebih mudah juga menangkap pesan kita. Oke, semangat terus teman-teman. Ingat latihan public speaking yang banyak supaya kita juga bisa mengalami peningkatan. Ingat yang namanya public speaking itu jagonya nggak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi karena sebuah keputusan. Ambil keputusan untuk banyak belajar, banyak latihan, mau dievaluasi oleh mentor, sehingga apa yang kamu lakukan bisa semakin bagus, dan endingnya kamu menjadi pembicara yang handal, hebat, otomatis karirmu mengalami peningkatan, penghasilan juga meningkat. Semangat and have a nice day.